Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnita, stambuk A321181104. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning itu merupakan sebuah model pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui personal discovery atau penemuan pribadi. Baik, dalam model discovery learning ada langkah-langkah yang harus digunakan. Langkah-langkah yang harus digunakan guru dalam model pembelajaran yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation, di mana pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan siswa untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas lainnya yang mengarah pada penerapan pemecahan masalah. Baiklah, saya akan memberikan contoh mengenai pemberian rangsangan atau stimulation kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Baik, sebelum memasuki materi tentang norma dan keadilan, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu macam-macam norma? Itulah contoh pemberian rangsangan atau stimulation kepada siswa. Baik, langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah atau problem statement. Setelah kita melakukan stimulasi, atau langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kasus-kasus yang relevan dengan bahan pengajaran. Ini menampakkan teknik yang berguna dalam membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah. Baiklah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian norma dan keadilan, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Dalam masing-masing kelompok itu, kalian akan membahas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian, nanti kalian identifikasikan dan kalian mempresentasikan dalam pertemuan selanjutnya. Baiklah, itulah contoh dari langkah-langkah identifikasi masalah atau problem statement. Kita akan lanjut ke dalam tahap model pembelajaran discovery learning yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan informasi yang serelevan mungkin, seperti membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba kepada diri sendiri, dan sebagainya. Baiklah, untuk pembagian kelompok, nanti Ibu minta tolong nama-namanya tolong serahkan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan membagikan ke dalam 5 kelompok. Kemudian, dalam pembagian kelompok nanti, Ibu harap kepada kelompok yang belum maju untuk presentasi agar berperan aktif dalam pembelajaran ke depannya. Baik, untuk pengelolaan datanya dan untuk pencarian materi yang akan kalian cari, Ibu harap kalian bisa mencari ke dalam artikel-artikel yang relevan,
ke dalam hipotesis-hipotesis yang relevan agar materi yang kalian cari, yang kalian telusuri, kasus-kasusnya itu benar adanya terjadi di Indonesia, tidak merupakan berasumsi sendiri ya. Dan Ibu harap dalam masing-masing kelompok bisa turun aktif semua dalam membantu kelompoknya, sama kelompoknya untuk mencari jawaban ya. Baiklah, itulah contoh dari salah satu teknik atau langkah-langkah model pembelajaran discovery learning pengumpulan data. Langkah selanjutnya dalam model pembelajaran discovery learning adalah pengelolaan data atau data processing. Pengelolaan data merupakan kegiatan mengelola data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Semua itu diolah, dicatat, dan diklasifikasikan. Baiklah, setelah kita melakukan langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery learning yaitu pengelolaan data atau data processing, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pembuktian atau verification. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat mungkin untuk membuktikan benar tidak hipotesis yang ditetapkan atau diangkat dengan temuan menarik, kesimpulan alternatif, kemudian dengan hasil data yang diolah dan dihubungkan ke dalam materi yang mereka angkat. Baiklah, setelah pengelolaan data, di sini langkah selanjutnya adalah pembuktian. Ibu ingin kelompok 1 maju ke depan dan melakukan pembuktian, menjelaskan apakah kasus-kasus mengenai pelanggaran HAM dan norma yang kalian angkat itu benar adanya, terbukti dari yang kalian cermati atau tidak. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Baiklah, itulah contoh dari langkah model pembelajaran discovery learning pembuktian. Baik, kita akan lanjut ke tahap atau langkah-langkah selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Pada tahap ini, proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Baiklah, setelah langkah-langkah pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengelolaan data, pembuktian, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Baik, di sini Ibu ingin masing-masing kelompok bisa menarik kesimpulan dari kasus-kasus pelanggaran HAM atau norma yang kalian angkat. Kemudian kalian bisa menjelaskan, masing-masing perwakilan kelompok bisa menjelaskan apa kesimpulan dari masing-masing kasus yang kalian angkat. Baiklah, Ibu harap kalian dapat memahami apa itu norma dan keadilan, bagaimana norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai norma. Dan Ibu harap anak-anakku dapat menerapkan norma-norma yang baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah pemaparan atau penjelasan singkat mengenai norma dan keadilan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ibu. Semoga wabah corona segera berlalu. Just stay home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai model pembelajaran discovery learning dan penjelasan mengenai langkah-langkahnya. Contohnya sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata serta kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.